Ya. Oke, next yaitu ada rangkaian yang dimana ada reference level minimal level, yaitu ada sensor pressure, ada op-amp, ada instrumentation amplifier, ada comparator, dan juga pump sensor input interface, yang dimana dari reference level minimal level tersebut masuk ke dalam pressure sensor, kemudian masuk ke instrumentation amplifier, dan kemudian masuk ke comparator. Di comparator ini ditentukan oleh reference level minimum level jika tinggi atau rendahnya, dan juga dari reference level minimal level air tersebut ditentukan oleh potensiometer tersebut. Dan jika komparator outputnya lebih besar, yaitu sigma, berarti lebih kecil. Jadi jika komparator outputnya lebih kecil, berarti inputnya lebih besar. Dan kemudian jika masuk ke komparator dan masuk ke pump sensor interface, jika sensor tersebut mengindikasikan levelnya tinggi, maka pompa tersebut akan menjadi mati. Kemudian untuk fungsi komparator sendiri yaitu untuk membandingkan dua tegangan, untuk yang non inverting itu plus dan yang inverting itu minus. Contohnya seperti yang ini, kalau V plusnya itu lebih besar dari V in, maka V out output dari op-ampnya sendiri itu akan lebih besar, yakni sekitar 5 volt. Kemudian untuk yang ini, jika V plusnya itu lebih kecil dari V minnya, maka output dari op-amp itu sendiri akan lebih kecil, yakni sekitar 0 volt. Kemudian di sini pada rangkaian ini tegangan referensi atau VREF itu diatur dengan potensiometer sebesar 10 kilo ohm yang akan disambungkan ke inverting minus dari komparator. Kemudian untuk V sensor sendiri itu akan dihubungkan dan masuk ke pin non inverting atau plus. Kemudian untuk output dari komparator sendiri akan dikirimkan ke buffer op-amp itu sendiri yang berfungsi sebagai penguat impedansi agar sinyal tidak terganggu saat diteruskan ke sistem lain. Kemudian untuk output yang disambungkan itu tadi akan disambungkan ke pin TA6. Ya. Oke, nah di sini ada efek noise. Nah, yang gelombang yang di atas ini namanya adalah sebagai komparator, di mana sinyal itu masuk ke V in atau V input. Lalu yang gelombang di bawah membentuk sinusoidal ini dinamakan V input yang ada noise-nya. Noise-nya itu seperti ini noise-nya. Ini namanya noise. Nah, yang bawah ini namanya V output, di mana Vmax sama min Vmax di sini ada noise-nya. Maka di sini efek noise ini bakal mempengaruhi sinyal yang masuk ke amplifier atau op-amp. Maka dari itu efek noise ini tidak diinginkan karena memberikan efek negatif pada sinyal. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan sebuah rangkaian dengan operational amplifier yang berfungsi sebagai komparator dengan efek histeresis, yang artinya dia memiliki dua ambang tegangan yang berbeda untuk memisahkan antara output tinggi dan output rendah yang berfungsi untuk menghindari noise akibat ketidakstabilan. Di sini ada yang pertama, ada non inverting schema trigger. Ini artinya adalah dia menginput sinyal yang diberikan ke input non inverting dari operational amplifier. Selanjutnya ada reset voltage plus min 2,54 volt. Dia artinya adalah tegangan batas yang membuat output beralih. Jika V in itu lebih dari 2,54 voltage, maka output akan menjadi 7,94 voltage. Terus selanjutnya ada output limited by Zener diode. Ini berarti ada dua dioda Zener yang membatasi tegangan output menjadi sekitar 7,94 voltage. Selanjutnya ada setable for analog to digital conversion with high stability. Dia akan mengubah input sinyal dari analog ke digital. Selanjutnya juga ada rumus dari voltage dari rangkaian ini, yakni voltage UTP. Ini voltage UTP itu singkatan dari voltage upper threshold point, yang rumusnya adalah R2 R2 plus R1 ditambah dikali V out sama dengan 2,54 voltage. Terus selanjutnya ada rumus voltage lower threshold point sama voltage sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali min V out sama dengan min 2,5 voltage.
dari dua rumus ini berasal dari hukum pembagi bilangan. Ya. Ya. Oke, jadi untuk gambar yang ditampilkan adalah rangkaian flipping. Dia itu menggunakan op ampere yang berfungsi sebagai pembatasi sinyal agar tidak melebihi tegangan tertentu baik positif maupun negatif. Untuk rangkaian pertama ini adalah positif flipper yang membatasi sinyal pada nilai maksimum tertentu. Untuk yang rangkaian B adalah negatif flipper yang bekerja sebagai kebalikan dari rangkaian sebelumnya. Nah, dioda ini dipasang dengan arah terbalik dengan tegangan referensi min F2 diberikan jika tegangan output cenderung turun dan melewati negatif atau min F2 atau min 0,7. Nah, dioda ini menjadi forward bias dan menghantarkan melebihi batas sedangkan sepertinya diteruskan apa adanya. Untuk bagian ketiga ini gabungan antara pertama dan kedua, yaitu dual flipper. Nah, dual flipper ini dioda D1 ini akan aktif jika sinyal input terlalu tinggi dan membatasi output plus F2 plus Z2 plus 0,7 V, sedangkan dioda D2 akan aktif ketika sinyal terlalu negatif. Nah, rangkaian seperti ini berguna untuk membatasi sinyal agar tetap berada dalam rentang waktu yang aman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komparator dengan histeresis atau yang biasa disebut dengan Smith trigger. Nah, di sini ada rangkaiannya terdiri dari operation amplifier dan resistor R dan RF. Nah, si tegangan input ini diberikan kepada terminal non-inverting, sedangkan terminal inverting menerima tegangan dari tegangan referensi. Lalu di sini VH itu nilainya sama dengan V referensi. Sedangkan VL ini atau tegangan ambang batas bawah itu ditentukan dengan rumus V referensi dikurangi R per RF dikali V0. Lalu outputnya sendiri jika V input kurang lebih dari VH, maka outputannya sama dengan V referensi. Sedangkan V input jika nilainya kurang dari VH, maka outputannya adalah 0. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang logarithmic operational amplifier yang di rangkaian kiri itu menggunakan dioda, yaitu in input sinyal mengalir ke R1, lalu masukkan in mengalir ke dioda. Di sini tuh di dioda berperilaku nonlinear dan tegangan pada dioda FPF bergantung pada logaritma dari arusnya. Lalu outputnya adalah ini. Lalu untuk bagian gambar di sebelah kanan, bedanya ini sama ini tuh pada hanya di perbedaan yang kanan ada pakai BJT, yang kiri pakai dioda. Alurnya P-in, sel masuk ke R1, menghasilkan in, lalu dikirimkan ke transistor BJT. Transistor digunakan karena memiliki hubungan logaritmatik antara arus kolektor dan tegangan BBE. Baik. Lalu outputnya adalah ini. Sekian dari saya. Ya. Di sini ada VB yang masuk ke terminal VB dan ada VRF yang masuk ke terminal VB. Di sini dihilangkan komparator itu jika VB itu lebih kecil dari VRF, maka hasilnya akan low, dan sebaliknya jika V itu lebih besar dari VRF, maka hasilnya akan menjadi high. Selanjutnya di sini ada contoh pengaplikasiannya, yaitu di sini ada port 2764 ohm dan 1000 ohm yang digabung bisa menjadi 2,7 volt, dan juga ada keterangannya jika V plus lebih besar dari V min, maka hasilnya menjadi 5 volt, dan sebaliknya jika V plus kurang dari V min, maka hasilnya akan menjadi 0 volt.
Oke. Oke, selanjutnya adalah anti-lock operational amplifier. Di rangkaian ini itu digunakan untuk merubah dari tegangan input itu ke outputnya itu persamaan eksponensial. Inputnya itu berasal dari transistor, di mana transistor dari kolektor ini outputnya akan jadi input di amplifier negatif, dan juga outputnya akan terhubung ke transistor juga. Dan juga di operational amplifier ini akan di-ground di bawah. Rumusnya itu ada VA sama dengan RF anti-lock Vin tadi ini per 25 ini yang merupakan konstanta dari alami dari suhu ruang itu sendiri, KT per T. Oke, selanjutnya perbedaan dari kompresi sinyal dari yang linear dan juga yang tadi. Untuk yang pertama itu sinyal itu bagian dari sinyal itu menghilang, dan juga saat interferensi amplitudenya itu akan jadi sangat kecil. Dan sebaliknya untuk sinyal yang kedua itu sinyalnya tidak hilang, namun amplitudenya itu rendah. Sekian.